Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Handayani Harahap SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya angkatan ke-20 dengan nomor absen 39, kelompok 4. Saya akan merefleksikan agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dengan widya suara Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP, MPA. Berikut penjelasannya. Kita ketahui bersama bahwa sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari rangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, rakyat rela menerima. Untuk selanjutnya, dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Adapun esensi nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu yang pertama nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Adapun konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi pemerintahan sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi. Adapun esensi nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu yang pertama nilai demokrasi, yang kedua nilai kesamaan derajat, dan nilai esensi yang ketiga adalah ketaatan hukum. Adapun konsensus dasar yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan sehubungan dengan usaha bela negara Kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dan bahkan telah berhasil menentukan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia Garuda Pancasila. Adapun esensi nilai yang terdapat pada Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai kepedulian, nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Konsensus dasar yang keempat adalah NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun esensi nilai yang terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nilai kesatuan, nilai persatuan bangsa, dan nilai kemandirian. Kristalisasi nilai dari 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis,
dan multikultural serta patriotisme. Adapun bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kami juga mempelajari upaya bela negara, di mana upaya bela negara tersebut adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun dasar hukum bela negara yaitu yang pertama terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan juga tentang pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 23 Pasal 7 Ayat 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menyebutkan nilai dasar bela negara meliputi yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Sesuai peran dan tugas masing-masing, ASN ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia. ASN sebagai warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, selalu menjadikan para pahlawan sebagai panutan. Kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan sikap yang pertama, menjalankan tugas secara profesional. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga, memegang teguh prinsip netralitas ASN. Yang keempat, mentaati semua peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menggunakan hak pilih dengan baik. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi aparatur sipil negara dapat diaktualisasikan dengan yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketiga, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang keempat, menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila. Adapun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan yang pertama, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan santun. Yang kedua, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Adapun kemampuan awal bela negara bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan sikap yang pertama, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang keempat, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dengan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tugas pegawai ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat
pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah refleksi saya, agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.